Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtuber. Bertemu lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Kali ini saya tidak sendiri. Kita akan mendatangkan salah seorang narasumber yang dia seorang aktivis, juga akademisi, terus kemudian aktif di desa. Hari ini kita tidak akan membahas soal politik dan lain sebagainya, tapi kita akan bahas hal-hal yang positif, terutama tentang desa. Ini karena kita sudah kehadiran salah seorang narasumber, namanya Ahmad Munir. Kita akan bahas tentang desa, potensi desa, kemudian bagaimana kesadaran pemuda masa kini untuk membangun desanya. Langsung saja kita perkenalkan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak usah terlalu formal ya, kita santai saja ya. Karena channel atau akun YouTube dari saudara Robit ini memang bukan aktivis sebenarnya. Kok ngundang saya di sini? Tapi sebenarnya enggak masalah karena tujuan saya diundang di sini bukan untuk memberikan ceramah ya, bukan ya. Tapi ini kita sekedar sharing saja, kita sekedar diskusi ringan ya, nggak usah terlalu berat-berat lah. Kalau berat-berat mungkin ada wilayah yang lain yang lebih pakar ya. Tapi ini soal bagaimana kita sebagai generasi muda ini memiliki kepekaan lah minimal, peka terhadap masyarakat, peka terhadap lingkungan sekitar ya, termasuk juga peka terhadap masyarakatnya ya. Saya kira terima kasih kepada saudara Robit ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berdiskusi tentang desa dan berbagai potensinya. Terus terang saya merasa apresiatif dengan kesempatan yang diberikan ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti ya minimal bisa mencerahkan lah walaupun sedikit ya. Gitu ya saudara Robit ya. Betul, betul. Ya, oke. Panggil saudara Robit atau panggil sahabat Robit ini ya? Terserah sudah. Jangan Panggil lah. siapa saja. Jangan. Ini soalnya tagar yang dibangun saudara Robit ini di channel YouTube-nya itu adalah bukan aktivis ya, channelnya bukan aktivis. Beda dengan mungkin channel di di tempat yang lain ya, atau di akun YouTube yang lain. Oke, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dan sahabat-sahabat muda, kalau berbicara tentang desa, saya kira ya kalau saya sendiri memandang desa itu sebenarnya adalah suatu wilayah yang di dalamnya itu terdapat masyarakat yang berdasarkan kewilayahannya mereka memiliki wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakat. Berbicara tentang desa itu sebenarnya adalah kesatuan wilayah, ya, kesatuan wilayah masyarakat yang diberikan wewenang untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Nah tentunya pengelolaan wilayah masing-masing itu harus taat kepada amir, dalam hal ini seorang pemimpin. Siapa pemimpinnya? Kalau di desa ya jelas ya Pak Kepala Desa, tapi kalau di kecamatan ya Pak Camat, kalau di kabupaten mungkin Pak Bupati ya. Tapi saya kira saya tidak berbicara yang sifatnya akademis atau berbicara yang sifatnya formal, tapi ini ngomong soal bagaimana pandangan saya pribadi tentang desa. Kalau saya melihat desa sebenarnya anak muda sekarang saya melihat pemikiran mereka, pandangan mereka tentang desa itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka melihat desa itu adalah masyarakat yang di dalamnya guyub, rukun, ya, penuh dengan nilai-nilai sosial yang dibangun, toleransi, ya,
terus kemudian apa namanya ya? Apa Mas Robit ya? Apa? Mungkin ya intinya mereka hidup damai lah, damai tentram dengan melihat potensi wilayahnya masing-masing. Mereka bisa bisa menikmati kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, kekayaan eh, adat istiadatnya dan berbagai hal, termasuk juga berkaitan dengan potensi-potensi sumber daya manusianya. Saya melihat memang anak muda sekarang ketika berbicara tentang desa sangat sedikit mereka memiliki respek ya, respek terhadap perkembangan desanya. Mungkin orang-orang tertentulah yang diberikan kesadaran atau diberikan kepedulian, misalkan sebut saja mereka yang sudah terjun ke dunia profesi, misalkan seperti pendamping desa atau pendamping lokal desa atau bahkan yang dipercaya oleh oleh siapa namanya oleh desa untuk menjadi LPM misalkan atau menjadi Karang Taruna. Tapi jauh daripada itu sebenarnya kalau ngomong soal desa ini sebenarnya semuanya ini harus terlibat, semuanya ini harus memiliki kepedulian ya terhadap desanya masing-masing. Sebab kalau tidak peduli mereka ya berarti melupakan perjuangan atau melupakan sejarah ya. Kalau orang generasi ini melupakan sejarah berarti ya generasi yang sudah apa namanya kalau bisa dibilang mundur ya mundur ya, tapi kalau dibilang maju, kalau dia tidak punya semangat ya berarti dia sudah melupakan perjuangan-perjuangan yang telah dibangun oleh para pejuang-pejuang terdahulu yang sudah bangun desanya. Saya kira itu Mas Robit kalau berbicara tentang desa. Ya. Itu sekelumit tentang desa dari Bapak Munir. Panggil sahabat saja. Oh, sahabat. Jangan dipanggil bapak. Ya. Panggil sahabat. Mungkin lebih cocok dipanggil sahabat ya karena juga face-nya juga masih kelihatan muda. Itu sekelumit tentang desa. Dia memandang bahwa desa itu ya kewilayahan, soal kewilayahan, kemudian di situ dipimpin oleh kepala desa dan juga kepekaan pemuda-pemudinya itu hanya sebatas orang-orang yang terlibat langsung dengan pemerintahan desa. Tapi ketika sudah berbicara soal kewilayahan maka ada tanggung jawab dari kepala desa sendiri. Apalagi saat ini setelah lahirnya undang-undang desa itu desa diberi anggaran sedemikian besar, bahkan 1 miliar lebih. Tapi pada sampai hari ini kalau ini apa sekabupaten saja belum ada desa yang mandiri. Mereka tidak bisa memanfaatkan anggaran sedemikian besar itu untuk misalkan untuk membangun BUMDes agar PAD-nya lebih besar. Ini apakah karena faktor pemerintahan desanya yang kurang inovatif atau mungkin faktor masyarakatnya yang kurang terlibat langsung atau mungkin pemuda-pemudinya juga acuh terhadap persoalan-persoalan semacam ini. Ini bagaimana pendapatnya dari Mas Munir? Oke. Jadi pertanyaan saudara Robit ini luar biasa ya. Ini seakan-akan ini memukul mata batin kita ya, seakan-akan ini memukul mata batin kita untuk melihat dan merefleksikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda. Kalau ditanya soal pengakuan negara dalam hal ini, pengakuan pemerintah tentang eksistensi atau keberadaan dari desa seperti yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sebenarnya tanggung jawab kemajuan ya, tanggung jawab perkembangan desa ini adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat. Tetapi yang paling berperan penting adalah orang yang sudah diberikan mandat, orang yang diberikan wewenang. Siapa yang diberikan mandat, siapa yang diberikan wewenang itu adalah seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala desa.
Kepala desa pun juga walaupun dia diberikan kewenangan dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya sendiri, tapi kalau seandainya anggota masyarakatnya, terutama anak mudanya, tidak memiliki eee, rasa kepemilikan terhadap desanya, saya kira apapun yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa pun juga pasti akan sia-sia. Walaupun dia sudah berusaha, tapi kalau rasa empati pemudanya atau anggota masyarakatnya tidak menaruh kepercayaan kepada kepala desanya, itu juga itu dianggap ya main-main gitu ya, dianggap main-main. Tapi ya kalau ditanya soal peluang itu ya, di undang-undang itu sebenarnya ini adalah kesempatan besar ya. Di dalam undang-undang itu, undang-undang tentang desa itu, ini adalah kesempatan besar bagaimana desa, terutama kepala desa ini eee, memiliki tanggung jawab dan sekaligus melakukan assessment ya. Kalau bahasa kerennya itu assessment, Mas Robert ya. Assessment itu ya melakukan pengkajian terhadap apa yang dimiliki oleh desa hari ini ya. Kalau dihubungkan misalkan ya ini nggak usah jauh-jauh, di desa kita saja ya, di desa Curah Lele saja. Kita dulu kan sempat membangun lah ya, sedang berusaha ya. Kita baru selesai lulus dari perguruan tinggi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana membangun kekompakan, membangun komitmen bagaimana kita ingin menata desa ya. Jangan sampai ke membangun dulu, tapi minimal kita ingin berusaha menata. Menatanya dari mana? SDM kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari pemuda yang memiliki kesadaran bagaimana dia ingin membangun desanya. Nah, alhamdulillah pada saat itu banyak ya, cukup pada saat itu kita kan dilantik dulu ya oleh Pak Kades yang sebelumnya. Kita dilantik kalau nggak salah dulu bulan Maulid Nabi kalau nggak salah. Sekaligus dilantik pada saat itu. Itu sebenarnya dilantik kalau secara formal ya dan melibatkan masyarakat ya, bayangkan ya, dilantik di depan masyarakat ini kan luar biasa ya. Tapi walaupun kita sudah dilantik pada saat itu langsung kita diberikan mandat untuk apa dulu itu ya kalau nggak salah. Kita suruh nanam sengon ya. Kita dulu baru dilantik semalam saja kita besoknya suruh nanam sengon. Ini luar biasa ya. Pada saat itu tuh luar biasa. Nah, oleh karena itu pada saat itu alhamdulillah ya semuanya, perangkat-perangkat juga terlibat, Karang Taruna juga terlibat, LPM juga terlibat saat itu. Dan Pak Kades pun juga terlibat untuk untuk menanam pohon sengon saat itu. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 3 bulan pohon sengon itu sambil dirawat oleh Pak Kepala Dusun dan sekaligus perangkat-perangkatnya, dan alhamdulillah kita diberikan reward lah ya, walaupun rewardnya masih perlu diputar lagi ya. Ya penghargaan itu kan kita harus bersyukur diberikan kepercayaan oleh kepala desa, itu kita sudah harus bersyukur dan kita harus bagaimana kita berusaha untuk bangkit lah. Kalau dulu saya sebelum kuliah saya kira anak mudanya masih dulu ya tidak mengeneralisir lah ya, masih ada sebenarnya anak muda yang juga berkomitmen, peduli itu ada. Cuman semenjak kita dilantik dulu di Karang Taruna, akhirnya kemudian kita kebetulan masih seger baru pulang dari perguruan tinggi, kita berusaha mengabdi. Salah satunya adalah upaya itu dilakukan melalui menanam sengon. Nah, di samping menanam sengon kita juga bergerak di bidang jahe ya, jahe merah saat itu. Walaupun ya gimana ya, walaupun penghasilannya pun juga kalau bahasa Maduranya itu pakpo ya. Kalau bahasa Maduranya pakpo, kalau bahasa Indonesianya ya mungkin ya tidak sebanding lah katakan ya, tidak sebanding ya dengan antara pengeluaran dengan pemasukan, tidak sebanding. Tapi modal utamanya di situ semangat ya. Ya bukan hanya jahe tapi juga di sisi yang lain kita juga bahkan terlibat menyuarakan giat untuk membangun lingkungan agar sadar kebersihan, terus kemudian sehat jasmani dan rohani ya, kita terlibat dalam pembangunan dan lain sebagainya.
Saya kira itu yang paling penting poinnya adalah semangat itu modal utama. Adapun kepercayaan Pak Kades itu adalah memang oke juga bisa dikatakan itu juga utama. Nah, semangat dari anak mudanya juga harus disinkronkan ya, harus disambungkan dengan apa yang menjadi semangat kepala desanya. Kalau ini sudah menyatu semangat ini, tinggal bagaimana membangun masyarakatnya secara pelan-pelan. Tapi ya kalau ngomong curah lele saya kira ya berat sekali tanggung jawabnya, masih banyak PR yang harus dilakukan. Saya kira itu Bang Robit ya, atau sahabat Robit ini. Ya mungkin. Ya, ini sahabat YouTuber perlu dijelaskan bahwa sebetulnya saya dengan sahabat Munir ini dulu pernah terlibat membangun desa di Karang Taruna. Maaf ya, orang dulu Jadi ya. kepala desa yang sebelumnya kita bahkan terlibat penanaman sengon. Jadi dulu itu teman-teman pemuda yang mendatangkan bibit sengonnya itu secara gratis. Kita yang berinisiatif, terus kemudian kita juga sempat usaha jahe. Ya walaupun hari ini sudah demisioner pengurusnya, sudah berganti pengurus yang baru. Eh, Hari ini juga cuman orang-orang lama masih terlibat di pemerintahan desa. Ya semangatnya satu, yaitu semangat untuk membangun desa. Nah sebetulnya eh, potensi apa sih yang perlu kita gali lagi dari desa kita ini? Apakah hanya sebatas itu saja, tidak ada inovasi yang baru yang sekiranya langsung meledak? Kalau kita melihat desa lainnya, misalkan ada di salah satu desa di Jogja itu, dia yang hanya awalnya mengandalkan anggaran desa 1,2 M sekian. Tapi sampai hari ini namanya Desa Ponggok. Dia itu sudah bisa mendapat pemasukan dari PAD berlipat, bahkan tidak membutuhkan lagi anggaran desa dari pusat. Bahkan dari PAD BUMDes desa itu bisa memberikan beasiswa, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, memberikan peluang kerja dan sebagainya. Nah, kira-kira desa kita ini bisa enggak untuk melangkah sampai ke sana? Itu dilihat dari aparatur, semangat aparatur desanya, kemudian pemudanya, kira-kira bisa enggak untuk melangkah ke sana? Ya, saya kira kalau ditanya soal itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini ya. Semuanya butuh proses dan butuh waktu. Tapi ketika melihat desa-desa yang sudah memulai inovasinya itu, karena kebetulan setiap daerah itu kan beda ya. Setiap daerah itu punya potensi yang beda, punya adat istiadat yang beda, punya budaya yang beda, apalagi apalagi juga kultur masyarakatnya, termasuk juga kultur pemerintahannya juga berbeda. Nah, kalau saya melihat memang di Desa Curah Lele ini memang semenjak apa namanya kita dulu bangun pertama itu memang semangat itu ada ya. Semangat untuk maju itu ada, semangat untuk berkembang itu ada. Cuman kami menangkap memang ada beberapa problem-problem yang problem serius yang harus disikapi. Apa kira-kira menurut pandangan kita problem-problem itu adalah saya melihat curah lele ini potensinya sangat besar sekali ya. Tapi problemnya juga besar. Ya, salah satunya adalah misalkan kita sorot di dunia pertanian. Dunia pertanian kita saya melihat curah lele dengan letak geografisnya yang cukup luas, lebih banyak potensi lahan pertaniannya dibandingkan dengan penduduknya atau rumah ya, pemukiman penduduknya itu lebih sedikit daripada lahan pertaniannya. Ini berarti bahwasanya anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita berupa lahan yang sangat luas yang dipakai untuk pertanian, ini tentu ini adalah potensi yang sangat besar. Tapi problemnya di mana di situ adalah terletak pada eh, eh, terletak pada tata kelola ya, tata kelola mulai dari hulu ke hilirnya. Kalau ngomong soal pertanian ya oke lah, memang saya bukan background background benar-benar serius untuk garap pertanian, tapi setidaknya saya dulu ya sama orang tua pun juga suruh ngirim, ya itu sudah biasa ya. Suruh ngirim, bahkan suruh menjemur padi ya.
Selain menjemur padi juga disuruh menanyakan soal harga gabahnya di luar bagaimana ya. Nah, tentunya sedikit banyak ya saya memahami problem-problem, kita selama ini, kita masih belum bisa berdaulat ya, kita masih ketergantungan di dunia pasar itu masih sangat ketergantungan. Oke, soal marketingnya, soal pemasarannya, saya melihat, kita ini masih belum bisa berdaulat ya, kita ini masih belum bisa berdaulat, kalau bahasanya Pak Prabowo itu berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Gimana kita, berdaulat kalau kita sendiri masih, tidak optimis ya, lahan pertanian kita, potensi hasil pertanian kita tidak berusaha mengelola dengan baik secara kolektif, secara berserikat di antara penduduk untuk menampung sehingga menjadi lumbung padi. Kalau sudah menjadi lumbung padi, tinggal bagaimana kita mensinergikan dengan pemerintah daerah. Nah, selain mensinergikan dengan pemerintah daerah, ya mungkin bisa bersinergi dengan badan usaha, ya badan usaha yang sekiranya nanti akan mendongkrak potensi pertanian dari masyarakat. Yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya kalau berbicara tentang hulunya, ya ini soal pupuk ya, ketersediaan pupuk. Nah ini problem utama. Di samping bibit ya, di samping eee, selain bibit juga, pada proses menanam ya, terus kemudian irigasi ya, sampai kepada persoalan hasil nanti, pengelolaan hasil pertaniannya, ini masih belum sepenuhnya, bisa terkelola dengan baik. Apa problemnya di situ? Ya karena faktor kita bukan tidak punya sarjana pertanian, ya. Bahkan saya melihat di Desa Curah Lele ini ada yang sudah sarjana pertanian ada, cuman mereka belum diberikan kesempatan bagaimana membina para petani agar petani ini bisa membangun pertaniannya dengan baik. Itu mungkin salah satu sisi ya, di sisi pertanian. Mungkin di sisi yang lain ya kita punya banyak lembaga pendidikan, pondok pesantren ya, terutama pondok pesantren. Kita punya 8 loh, punya 8 pondok pesantren dengan berbagai sanad keilmuan atau sanad intelektual yang saya rasa ini memiliki sambungan dengan beberapa guru besar bangsa kita. Salah satunya adalah Kiai Asy'ad Syamsul Arifin ya. Karena beliau adalah guru bangsa kita, pahlawan nasional, dan berhasil juga melahirkan generasi-generasi kiai yang berkontribusi terhadap masyarakat, terutama masyarakat di Desa Curah Lele. Dan pesantren dengan 8 pondok pesantren itu kalau bisa membangun ya dimensi selain dimensi moralitas dan bersinergi dengan pemerintah setempat, saya kira itu menjadi luar biasa. Nah, selama ini mungkin problemnya adalah pondok pesantren jalan sendiri, ya pemerintah desa jalan sendiri, masyarakatnya usahanya jalan sendiri. Tapi belum ada satu keterikatan yang dibangun ya. Belum ada, kalau bahasanya itu belum ada kalimatun sawa ya. Kalau di organisasi kita diajari itu ya. Belum ada tali pengikat ya, yang menguatkan kita bagaimana memajukan potensi yang harus dikembangkan lagi. Banyak sebenarnya, bukan hanya pesantren, banyak aspek-aspek yang lain yang perlu dibidik, yang perlu dikembangkan. Kalau tadi Mas Robit menanyakan tentang kita ini anggaran yang diberikan ya kepada desa ini sangat besar, itu memang sangat besar, luar biasa. Bahkan lebih dari 1 M ya anggarannya. Tinggal bagaimana 1 M itu bisa ditransformasikan, bisa didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau saya mengetahui memang ada 4 aspek di situ. Aspek pertama adalah di bidang pemerintahan ya, pembangunan ya, terus kemudian di bidang pembinaan dan sekaligus pemberdayaan. Mungkin selama ini konsentrasi kita adalah pembangunan, tapi kita juga tidak boleh menutup diri bahwa bukan aspek pembangunan fisik saja yang perlu diperhatikan, tapi juga ada pembangunan sumber daya manusianya.
Mungkin PR ke depan ini adalah yang paling utama, yaitu selain pembangunan fisik juga pembangunan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah pembinaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan seperti apa? Nah, tergantung basis data dasar yang harus dirumuskan, yang harus dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Saya kira kemarin sudah Pak Kades dan beberapa aparatur pemerintahan itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Salah satu langkah yang dilakukan kemarin kalau saya lihat itu ada pelatihan ya, pelatihan RT RW ya. Selain pelatihan RT RW itu juga ditindaklanjuti melalui program sensus ya. Sensus itu sebenarnya motivasinya adalah kita agar punya data fix ya. Kalau bahasanya Mas Robit itu tinggal klik ya. Tinggal klik. Ya, tinggal klik langsung bunyi ya, langsung muncul datanya, itu langsung muncul. Sebesar harapannya kami adalah bagaimana kita ini berusaha semaksimal mungkin, kita minimal lah, yang paling utama adalah untuk menata, yang paling penting adalah basis data dasar kita harus punya. Percuma kita berbicara ke barat, ke timur kalau kita nggak punya data. Mau ngomong, mau mengembangkan apa kalau kita nggak punya data. Nah, ini menjadi PR besar Bapak Kepala Desa ini ke depan. Bagaimana data ini penting untuk dikaji dan diseriusi sehingga nanti bisa ada potensi-potensi yang terungkap di situ yang perlu diseriusi dan perlu dikembangkan lagi sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh Pak Kepala Desa sekaligus pemerintahan desa melalui RPJM maupun melalui RKP desa. Saya kira itu Mas Robin ya. Ini panjang sudah kita diskusi ini ya. Ini sudah hampir setengah ya, jam. Hampir setengah jam. Sebenarnya kita enjoy saja lah, nggak usah terlalu formal gitu ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh sahabat Munir tentang potensi desa, terutama di Curah Lili sendiri yang memang potensi paling besarnya itu ada di sektor pertanian. Kemudian yang kedua juga ada lembaga pendidikan, bahkan ada 8 pondok pesantren di desa Curah Lili. Dan juga masyarakatnya ini juga potensi, tapi menurut beliau sampai hari ini masih berjalan sendiri-sendiri, semuanya tidak kemudian melakukan kolaborasi sehingga masih berjalan di tempat lah. Ini perlu perubahan, perlu salam perubahan ini untuk ke depan agar bisa lebih maju lah. Ini untuk statement yang terakhirnya, pesannya, tapi bukan hanya dilihat dari desa Curah Lili, untuk semua desa khususnya di Kabupaten Jember agar bisa menggali semua potensinya, dan kemudian bisa lebih maju daripada sebelumnya. Ini gimana pesannya dari sahabat Munir? Oke, saya kira anak-anak muda sekarang ini sudah canggih ya, sudah pinter-pinter semua ya. Tinggal bagaimana kepintaran yang dimiliki itu ditampung dan diberdayakan ya. Dikasih ruang dan bagaimana dia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, problem utama kita adalah soal mindset ya. Jadi bayangan kita kalau kita masuk ke desa ya, ini semua tanggung jawabnya milik pemerintahan desa. Terus tanggung jawabnya semua adalah kepala desa atau tanggung jawabnya semua adalah perangkat-perangkat desa. Padahal sebenarnya tanggung jawab perubahan itu bukan semata-mata beliau-beliaunya, tapi perubahan itu harus dibangun secara kolektif, ya, harus secara bersama-sama. Kalau hanya dipasrahkan person per person itu nggak mungkin bisa berubah. Ya, itu yang paling penting, paling utama. Jadi mindset ini harus dibangun adalah kalau kita ingin melakukan perubahan, yang paling utama adalah kita harus positive thinking ya. Kita harus percaya diri ya, kita harus berkomitmen. Bagaimana kita ini kalau ingin maju ya harus konsisten dengan apa yang sudah menjadi prinsip kita. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua adalah soal kita mau melangkah di titik yang mana yang harus kita singgahi pertama. Bagi kita selaku kaum akademis, sentuhannya itu lebih banyak ke nuansa intelektualitas ya. Nuansa pengembangan berpikir kita, pola pikir kita.
melalui ilmu yang kita dapat selama belajar kemarin di bangku kuliah dan bahkan juga di bangku organisasi. Nah, kita punya banyak pengalaman, ya tentunya itu juga harapan besarnya adalah bisa diwujudkan, bisa dikembangkan di mana anak-anak muda ini bisa mengabdi, ya anak-anak muda ini bisa berkontribusi. Nah, harapan besarnya di situ. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah kita harus berusaha memulai dengan tindakan nyata, ya. Harus memulai dengan tindakan nyata. Artinya apa tindakan nyata itu? Ya tidak sekedar hanya mengkritik, tidak hanya sekedar kita berbicara konseptual semata, tetapi juga harus ada tindakan nyata. Apa tindakan nyata yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin merubah merubah mindset kita agar ingin membangun desanya dari sisi SDM-nya misalkan. Kita sarjana background-nya adalah misalkan background-nya pendidikan. Ya bagaimana kita berkontribusi di lembaga satuan pendidikan. Ya minimal bisa merumuskan kurikulum yang bermutu lah ya. Minimal bisa merancang ide-ide yang sifatnya inovatif ya. Atau juga bisa mengembangkan di sisi-sisi yang lain. Kalau yang sarjana pertanian ya minimal bisa mendampingi para petani-petani, terutama keluarganya sendiri. Apa yang harus dilakukan dia, mulai dari hulu ke hilirnya harus dibaca. Ya. Eman sekali dia sudah lulus dari perguruan tinggi tapi tidak berkontribusi kepada masyarakat, itu sangat eman sekali. Sudah biayanya sekolah sudah mahal ya. Itu eman sekali. Kalau yang sarjana-sarjana yang lain misalkan yang sarjana hukum misalkan atau sarjana sosial misalkan, ayo pulang ya, mereka harus turun, bangun apa yang harus dilakukan oleh mereka. Kalau mereka selama ini minder, mereka selama ini tidak optimis ya, tidak percaya diri, ya buanglah pikiran-pikiran seperti itu, harus dibuang. Jadi harus turun ya, harus turun dan mau melakukan apa? Ya tentunya harus berserikat. Begitu saya kira. Yang penting adalah komitmen kolektif ya. Yang penting adalah komitmen kolektif. Apakah harus menunggu semua? Ya tidak. Kalau ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya sudah 4 orang itu yang serius. Jadi tidak usah nunggu sampai 10 orang, sampai 20 orang, tidak usah. Kalau ada 2 orang, 3 orang yang serius, saya kira ayo kita bangun bersama. Oke guys, gitu aja guys. Saya kira nggak usah ya. Saya kira mungkin ada episode berikutnya yang lebih detail lagi, lebih elegan lagi atau lebih imajinatif lagi, muncul ide-ide kreatif, bisa kita di forum-forum berikutnya. Oke, saya kira itu guys. Saya berikan kesempatan atau forumnya ini saya kembalikan ke Mas Robert sebagai pemilik channelnya ini. Ya, terima kasih sahabat Munir sudah hadir di channel saya, bukan aktivis. Ya, sebagaimana nama channelnya bukan aktivis, jadi pembahasannya seliwur-seliwuran. Beda lagi kalau misalkan channelnya itu namanya aktivis. Jadi pembahasannya mungkin lebih runut. Jadi ini kita sudah menghadirkan Mas Munir ini, beliau sahabat seorang akademisi. Jadi pesannya tadi sudah jelas tentang desa. Yang pertama yaitu merubah mindset, kemudian yang kedua itu harus berkontribusi, dan ketiga bertindak nyata. Nah, ini pesan yang mungkin bisa dijadikan pijakan bagi semua kepala desa untuk membangun desanya masing-masing ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, terima kasih sahabat-sahabat YouTuber semua. Kalau kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe, kemudian like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam perubahan. Salam satu periode lagi.